maka disambung dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu tahu hukumnya terima dan kasih. Orang kalau nerima akan mengucapkan kasih, akan menumbuhkan rasa rasa kasih atau terima kasih. Bapak Ibu kalau dikasih handphone, ini Bu Surati saya kasih handphone, secara fitrahnya akan mengucapkan apa? Mengucapkan terima terima kasih kan? Mengucapkan terima kasih. Itulah hukumnya. Kalau kita nerima, kita akan mengucapkan kasih kita dengan ucapan terima kasih. Kenapa setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Karena kita paham betul bahwa Allah itu mencukupkan segala kebutuhan kita dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah itu mencukupi kebutuhan kita sebagai seorang mukmin dari dunianya sampai Allah hadirkan akhirat dalam kehidupan orang yang beriman untuk mengganti semua kesusahan yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia. Allah tidak hanya memberikan dalam kehidupan dunia saja, tapi Allah berikan kemuliaan bagi orang mukmin itu adalah kehidupan akhiratnya. Maka kalau kita sudah dikasih sama Allah, kehidupan dunia ini juga nanti dihadirkan balasan di dalam kehidupan akhirat, tidak ada yang kata yang lain kecuali kita itu bersyukur kepada Allah. Maka setelah kata Bismillahirrahmanirrahim, setelah ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu pengen mengajarkan kita, kalau kamu sudah dikasih, apapun sudah kan dicukupi, maka bersyukurlah kepadamu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya. Setelah Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, kebaikan dunia yang Allah berikan, kebaikan akhirat yang Allah hadirkan, maka Allah mengajarkan kepada kita, setelah semuanya dikasih kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana Allah mengajari cara kita bersyukur dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas sekarang ayat yang kedua. Saya share sebentar. Nah, kita belajar, semoga waktunya cukup sampai 6:30 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas sedikit-sedikit ini pelan-pelan agar kita paham ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyampaikan di ayat kedua dari surat Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Semuanya sudah aku kasih. Sebutlah Allah, sebutlah aku di dalam segala aktivitas kamu, yang aku akan cukupkan kamu. Yang aku berikan kalian itu kehidupan dunia rahmanku dan kehidupan kebaikan akhirat yaitu rahimku. Maka hukumnya kalau orang itu dikasih, kita berterima kasih. Allah mengajarkan Alhamdulillah ini untuk memberikan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Kita akan pelajari beberapa frase. Yang pertama, al. Kenapa menggunakan kata al di depan? Kemudian kenapa menggunakan kata hamdu? Dan kemudian kenapa kata lillah digabung dengan kata Rabbi? Kemudian al-alamin. Kita bahas al dulu. Kita bahas al dulu. Kita bahas al dulu. Kenapa alhamdu itu menggunakan kata alhamdu itu menggunakan awalan al. Di dalam bahasa Arab, kata al itu punya dua fungsi, Bapak Ibu. Kata al itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, kata al itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama itu al-ma'rifah. Al-ma'rifat itu artinya dikhususkan. Artinya dikhususkan. Itu makna yang pertama. Dikhususkan, artinya dikhususkan kepada sesuatu. Contohnya gini, Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan, ini bahasa Inggris contoh. Kalau saya mengatakan car, mobil, berarti mobil itu bisa mobil mana saja. Ya, bisa mobil mana saja. Tapi kalau saya tambahkan the car, mobil itu, berarti dikhususkan, ditunjukkan hanya untuk satu itu.
Car itu umum, mobil manapun bisa. Tapi kalau saya tambahkan the car, berarti mobil itu. Berarti hanya mobil satu itu. Sama juga dengan masjid. Masjid. Masjid itu bisa banyak. Ada Masjid Ar-Rahman, ada Masjid Ar-Rahim, Al-Istiqomah, Masjid macam-macam. Ya kan? Ada Masjid Al-Jabar. Tapi kalau saya tambahkan dengan kata al-masjid, berarti masjid itu menunjuk kepada khusus. Al-masjid istiqomah, berarti masjid istiqomah. Al-masjid tohir, berarti masjid itu, masjid at-tohir. Itu makna yang pertama. Sama juga Bapak Ibu di kalimat sholat. Nah, kalau Bapak Ibu menemui kalimat sholat, pasti diawali dengan kata al di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 3. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Ya kan? Wa yuqimunas sholat. Kenapa Allah menggunakan kata as-sholat dengan kata al untuk menunjukkan sholat itu ya sholat yang itu, yang khusus. Allah bisa nggak menulis di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan kata al atau sholat saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, sholatnya alnya dihilangin. Bisa. Allah berkuasa itu. Tapi kenapa Allah menggunakan kata alif lam as-sholat untuk menunjukkan sholat yang itu? Artinya sholat yang khusus. Sholat yang ditentukan waktunya, sholat yang ditentukan aturannya, sholat yang sesuai dengan tuntutan dan yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau sholat dihilangkan alnya berarti sifatnya umum. Yuki munas sholat. Kalau alnya dihilangin berarti sholatlah, terserah. Mau sholatnya kusuk ya terserah, nggak kusuk ya terserah. Mau waktunya apa namanya nggak pas duhur, sholat duhur nggak pas duhur ya terserah. Itu artinya umum. Tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan aturan, tidak ditentukan yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi ketika mengucapkan yuqimunas sholat, maka sholat itu adalah sholat yang khusus. Sholat yang diajarkan Nabi, sholat yang ditentukan waktunya, sholat yang ada aturannya, sholat yang tidak sembarangan. Nah, itu makna al yang pertama. Dikhususkan. Makanya turunkan hadis, ini kita berbicara sedikit tentang masalah sholat. Tentang masalah sholat. Ini kita intermezzo sedikit tentang masalah sholat. Dari ayat yuqimunas sholat. Kenapa sholat itu menggunakan kata al, sholat? Karena ditentukan waktunya dan ditentukan bagaimana caranya. Diturunkan kepada hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah itu shollu kama ro'aitumuna usolli. Sholatlah kalian itu sebagaimana waktu, sebagaimana aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya apa? Kita sholat harus sesuai dengan sholat yang diajarkan Nabi. Makanya ada kitab yang kita pelajari adalah kitab wudhu dan sholatnya Nabi. Ada kitab. Dan ada beberapa masjid atau ada beberapa majelis taklim yang membahas kitab itu, sifat wudhu dan sholatnya Nabi. Makanya kenapa kita harus belajar itu? Agar apa? Agar sholat kita, wudhu kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Agar sholat dan wudhu kita itu diterima sama Allah. Karena kalau kita sholat tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka bisa jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, kita hidup bukan zaman Nabi. Kita hidup jauh dari zamannya Nabi. Maka kemungkinan sholat kita itu salah, sholat kita itu gagal, sholat kita itu diterima itu lebih besar. Bahkan di zaman Nabi saja, ada sahabat yang sholat di sebelahnya Nabi, ketika sholat di sebelahnya Nabi, di Masjid Nabawi, sholatnya suruh ngulang 3 kali. Ketika ada sahabat, sholat di sebelahnya Nabi, selesai sholat, Nabi berkata, Sholli, fa'innaka lam tusolli. Sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Diulang lagi. Setelah selesai, Rasulullah kembali berkata, Sholli, fa'innaka lam tusolli. Sholat, sesungguhnya kamu belum sholat.
Kemudian ketiga kalinya selesai, Rasulullah berkata lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Yang pengen saya sampaikan apa, Bu? Kalau di zaman Nabi saja, sholat di sebelahnya Nabi, sholat dilihat Nabi, itu masih salah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, apalagi kita yang jauh dari zamannya Nabi, tidak mau belajar bagaimana sifat dan sholatnya Nabi, maka apa? Kemungkinan kita bisa gagal. Kemungkinan kita bisa gagal sholatnya kalau kita tidak belajar bagaimana sifat dan sholatnya Nabi. Itulah yang dimaksudkan apa? Yuki munas sholat. Kenapa kata as-sholah menggunakan kata al? Karena dikhususkan sholatnya. Sholat yang ditentukan waktunya, yang ditentukan tata caranya. Agar apa? Agar sholat kita diterima sama Allah. Itu makna yang pertama dari kata al. Makna yang kedua dari kata al, dari alhamdulillah, makna yang kedua adalah al-istighraq. Artinya apa? Istighraq gitu. Makna istighraq itu artinya luas, artinya komprehensif, artinya total. Artinya total. Total, luas, komprehensif, menyeluruh. Nah, yang kita pakai untuk menafsirkan alhamdulillah adalah makna al yang kedua. Yang bukan sifatnya khusus, tapi sifatnya yang komprehensif, yang luas. Jadi kalau kita memuji Allah, itu pujilah dengan sesuatu yang total yang kita berikan. Sesuatu yang komprehensif. Tidak ada embel-embelnya. Itu makna al yang pertama. Jadi kalau kita memuji Allah, maka berikan sesuatu yang total dari pujian kita. Nggak perlu ada embel-embelnya. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Bapak Ibu pernah, mungkin ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin pernah lihat apa namanya berkunjung atau jenguk orang yang sakit. Kemudian orang yang sakit itu sudah mulai membaik. Kemudian apa namanya? Ditanya, gimana kondisinya? Ya, alhamdulillah. Ada nggak, Bu? Yang ketika mengucapkan alhamdulillah itu ada embel-embelnya. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Syukurnya itu tidak syukur yang total karena ada embel-embelnya. Ya, alhamdulillah. Contoh lagi misalnya. Dalam pekerjaan, naik jabatan misalnya. Atau ya naik jabatan. Kemudian dikasih selamat. Dikasih dikasih selamat. Kemudian selamat ya atas jabatan yang barunya. Ya eh, mengucapkan alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Tapi kan ini juga atas usaha saya. Berarti apa? Berarti syukurnya itu tidak total, tidak menyeluruh. Ada kalimat-kalimat yang justru apa? Yang justru menyempitkan dari keseluruhan syukurnya kita kepada Allah. Harusnya kalimat iya, kalimat tapi, kalimat-kalimat yang lain ketika kita bersyukur kepada Allah, maka itu harus dihilangkan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, al yang pertama itu harus total menyeluruh. Karena ada kalimat-kalimat yang justru ditambahkan, itu menyempitkan dari makna itu. Dari makna makna itu. Contoh Islam. Al-Islam, itu maknanya luas nggak, Bu? Maknanya luas. Islam itu luas maknanya. Tapi kalau sudah ditambahi Al-Islam liberal, Al-Islam Makan ya, kontemporer, kemarin.
Islam sayap kanan. Islam sayap kiri. Maknanya jadi sempit nggak, Bu? Maknanya jadi sempit. Maknanya jadi sempit. Jadi kalau Islam itu menyeluruh, komprehensif, total, tapi kalau sudah ditambahkan Islam liberal, berarti maknanya lebih sempit. Berarti hanya Islam yang beraliran liberal. Hanya Islam yang beraliran kontemporer. Hanya Islam yang beraliran kanan. Hanya Islam yang beraliran kiri. Maknya Islamnya itu jadi sempit. Tapi kalau al-Islam tidak ditambahkan dengan yang lain, itu maknanya luas. Begitu juga makna yang pertama, al. Ketika kita sudah mengucapkan al, berarti apa? Syukur kita, terima kasih kita, itu harus kita berikan total, komprehensif. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada kata, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi. Alhamdulillah, tapi ya gitulah. Artinya apa? Artinya kalimat yang menyertainya itu menjadikan makna al itu menjadi sempit maknanya. Menjadi sempit maknanya. Maka ketika kita mengucapkan al berarti apa? Rasa terima kasih kita harus kita berikan total, tidak ada embel-embel. Tidak ada, tidak ada embel-embelnya. Itu makna yang pertama. Al berarti maknanya luas, komprehensif. Ini yang kita pakai. Alhamdulillah, rasa terima kasih kita, syukur kita, itu harus kita berikan total. Tidak ada embel-embel. Karena kata-kata embel-embelnya yang menyertainya, kalimat yang menyertainya, itu akan menjadikan mana al itu menjadi sempit. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, luas. Kalau hanya kalimat luas, Bapak Ibu bisa mengartikan nggak? Luasnya seberapa? Nggak terbatas kan kalimat luas itu. Tapi kalau saya tambah luas Masjid Istiqomah, berarti apa? Hanya sebatas luasnya Masjid Istiqomah. Ya, paham? Luas lapangan, berarti luasnya hanya seluas luas lapangan. Tapi kalau saya menyebutkan hanya kata luas, maka itu tidak terbatas luasnya. Lihat luas apa? Luas, luas apa? Kita nggak bisa mendefinisikan kata kata luas itu. Tapi kalau sudah saya tambahin luas lapangan, luas masjid, luas rumah, maka apa? Maka maknanya akan menjadi sempit. Contoh baiti, rumah. Kalau disebutkan baiti itu hanya rumahnya saja. Tapi kalau sudah al-baiti, maka seluruh yang ada di rumah itu. Itulah makna yang pertama, yaitu makna yang komprehensif yang bisa kita ambil dari kata al. Ketika kita memberikan terima kasih kita kepada Allah, maka secara total tidak ada embel-embel, tidak ada kata-kata yang nanti akan menyempitkan dari makna al, yaitu tentang al-istiqraq, yaitu keluasan. Al yang kedua mengajarkan kita, Allah ingin mengajarkan kita sifat ketawadhuan kita kepada Allah. Sifat ketawadhuan kita kepada Allah. Kenapa Allah ingin mengajarkan sifat ketawadhuan dari kata al ini? Karena ketika kita menyerahkan semua urusannya kepada Allah, kita memahami bahwa rasa terima kasih kita yang sudah kita berikan total kepada Allah itu menjadikan kita itu tidak sombong. Bahwa apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita, baik nanti dalam kehidupan kita maupun sampai kehidupan akhirat kita, semuanya itu Allah titipkan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang punyanya kita. Itu makna yang kedua dari kata al. Yang satu menyeluruh, yang satu mengajarkan kepada yang kedua mengajarkan kepada kita itu sifat ketawadhuan ketika kita menyebutkan kata al itu. Artinya, apapun yang nanti Allah berikan dari sifat rahmannya Allah dan sifat rahimnya Allah, itu semuanya itu hanya titipan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita faham semuanya itu hanya titipan, maka jangan sampai
Sifat sombong itu muncul di dalam kehidupan kita. Kan seringkali kan kita gitu. Ini yang nomor dua yang paling susah dalam kehidupan kita. Karena orang itu kalau sudah dipuji itu akan susah, Bu. Biasanya orang dipuji itu dalam tiga hal. Hartanya, jabatannya, ilmunya. Kalau orang sudah diuji dalam tiga perkara itu akan susah tawaduknya orang itu. Kalau dia kaya dipuji dari kekayaannya, sifat sombongnya itu akan mulai muncul. Orang itu kalau sudah dipuji dengan jabatannya, maka sifat sombongnya itu akan muncul. Orang kalau dipuji dari ilmunya, sifat sombongnya akan mudah mudah muncul. Maka yang kedua ini ketika kita menyebutkan al itu yang paling susah adalah yang kedua itu. Yang kedua ini adalah menundukkan sifat sombong, menjadikan kita itu rendah. Apapun yang kita terima dalam kehidupan ini itu hanya titipannya Allah. Hanya titipannya Allah. Sekarang saya tanya, Bu, apa yang Bapak Ibu punya dalam dunia ini? Rumah punya siapa? Punya Allah. Kapanpun Allah bisa ambil. Sehatnya Ibu punya siapa? Punya Allah. Kapanpun bisa Allah ambil. Mobil punya siapa? Punya Allah. Kapanpun bisa diambil. Dan apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini itu hanya titipannya Allah. Dan aneh kalau orang dititipi itu sombong. Aneh kalau orang dititipi itu sombong. Termasuk apa? Termasuk mata kita. Dan termasuk apapun yang ada di dalam tubuh kita itu titipan. Tugasnya kita, orang kalau sudah dititipi, tugasnya itu hanya menjaga. Tugasnya hanya menjaga karena semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Mata kita itu titipan, kapanpun bisa Allah ambil. Tangan kita titipan dan kapanpun bisa diambil oleh Allah. Apapun di dalam tubuh kita itu hanya titipan. Tugas kita dari titipan yang Allah berikan itu hanya menjaga, hanya hanya menjaga. Jangan sampai sifat sombong itu muncul dari apa yang dititipkan di dalam kehidupan kita. Mata kita itu nanti akan ditanya. Telinga kita itu akan ditanya. Bapak Ibu logikanya gini. Orang kalau dititipin, nanti diambil lagi. Itu harapannya yang diambil itu dalam keadaan bagus atau dalam keadaan buruk. Logikanya. Bagus, bagus. Bagus. Logikanya. Bu, Bu Nani, ini saya titipin handphone misalnya. Nanti saya ambil. Yang menitipkan ini nanti kalau ngambil, handphonenya itu masih pengennya tetap sama atau ada yang rusak? Sama, Sama. Kalau ada yang tidak ada rusak masalah. gimana Bapak Ibu? Minta. Nanya nggak saya? Lah ini handphonenya kok ada baretnya? Lah ini kok ada pecahnya? Lagi ini kok ada rusaknya? Nanya nggak Bu? Sama. Nanya. Allah itu nitipkan kita, harta kita, apapun dalam kehidupan kita, termasuk diri kita, tangan kita, mulut kita, itu semuanya dititipkan. Nanti kalau pas diambil, itu rusak, ya kita akan ditanya. Dulu saya titipkan kamu telinga yang baik, bisa mendengar. Kok kamu gampang sih mendengarkan sesuatu yang tidak saya ridhoi? Mudah sekali mendengarkan perkara-perkara ghibah. Cacat kan ketika dikembalikan sama Allah. Ditanya nggak Bu? Ditanya. Ketika kita dititipkan mata ini, kamu saya titipkan mata sehat, bisa melihat jelas. Kok masih suka sih melihat yang tidak saya ridhoi? Masih suka melihat sih perkara-perkara yang buruk. Kamu saya titipkan mulut untuk berkata yang baik. Kenapa sih masih suka ngujat? Kenapa sih suka gibah? Kenapa suka ngomongin keburukan orang? Artinya ketika mulut kita nanti diambil sama Allah, ketika rusak, cacat, itu kan pasti ditanya. Tugas kita dari titipan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu menjaga yang baik. Kalau kita dikasih mata, ya tugas kita menjaga mata kita dari yang baik. Mulut kita dari perkara yang baik. Maka kalau kita hanya dititipin dan muncul sifat sombong, maka itu aneh. Seperti halnya Korun. Seperti halnya Korun. Nah ini kita belajar sedikit dari kisahnya Korun. Dari kisahnya Korun. Siapa Bu Korun?
Kenal Bu sama koron Bu? Kenal nggak? Hartanya banyak aja tuh. Oh, kenal. Kapan Bu kenalannya Bu? Nggak kenal, Oh, nggak kenal. kelihatannya banyak. Tapi hartanya banyak. Tapi Bapak Ibu tahu nggak siapa koron? Koron itu sepupunya Nabi Musa. Hidup di zamannya Nabi Musa. Korun itu bapaknya namanya Yusra. Nabi Musa bapaknya namanya Imran. Nah, Yusra ini bapaknya Korun itu kakaknya Imran, tapi bukan Imran dalam surat Al Imran ya, bukan, tapi Imran yang lain. Korun bin Yusra dan Musa bin Imran itu bapaknya itu adik kakak, sama-sama berasal dari bapaknya bin Lewi. Lewi itu anaknya Yakub. Yakub anaknya Ibrahim. Itu sangatnya ke atas. Jadi sepupu Koron sama apa namanya? Koron sama Musa itu sepupu. Dan Bapak Ibu tahu, Koron itu orang yang cerdas, tapi fakirnya minta ampun. Artinya apa? Miskin Koron itu. Bapak Ibu sekarang logikanya dipakai. Kalau ada orang miskin, punya sepupu Nabi, pengen kayanya gimana? Pengen kayanya gimana? Tapi Ya, kaya minta kaya minta dengan cara doa. yang halal ya. Ya, minta doa, didoain. Minta doa. Itu yang dilakukan Korun. Korun itu minta kepada Nabi Musa, doakan saya. Agar saya itu menjadi orang yang kaya. Dan itu sudah diingatkan Nabi Musa. Saya bisa mendoakan kamu, Korun. Tapi ingat, hartamu yang Allah berikan, jangan menjadikan kamu nanti kufur kepada Allah. Jangan kufur kepada Allah, karena dititipin harta itu berat. Tapi apa yang terjadi dari sifat yang korum? Setelah didoakan Nabi Musa, dikabulkan sama Allah, karena doa Nabi itu dikabulkan sama Allah. Doa Nabi itu dekat dengan Allah dan langsung dikabulkan sama Allah. Tidak dengan waktu yang lama, Korun itu mendapatkan harta yang halal itu dengan yang sangat cepat, sehingga apa? Sehingga hartanya itu menjadi luar biasa. Menjadi orang yang paling kaya di zamannya waktu itu. Dan dari harta yang diberikan itu sifat sombongnya itu muncul Bapak Ibu. Dan sombongnya itu sudah sombong level level dewa lah kalau bahasa kita hari ini. Sampai koron itu Bu, sampai koron itu Bapak Ibu tahu koron itu. Kalau Bapak Ibu punya harta nih, brankas, terus punya kunci brankas, disembunyikan atau ditunjukkan? Hah? Kalau Bapak punya brankas nih, isinya ada emas 100 apa namanya 1.000 gram misalnya. Batangan semuanya punya brankas. Terus ada kuncinya. Kuncinya disembunyikan atau ditunjuk-tunjukkan? Disembunyikan. Disembunyikan. Koron itu enggak, Bu. Koron itu enggak. Koron itu saking sombongnya, setiap jalan koron itu, dia itu punya 10 orang yang paling kuat di zamannya, itu hanya untuk apa? Untuk manggul kunci brankas hartanya. Dan 10 orang pun tuh nggak kuat. Koron itu pengen berbeda dari orang kaya pada waktu itu. Saya pengen beda dong dengan orang yang kaya waktu itu. Orang kalau punya harta, kunci brankasnya disembunyiin. Kalau saya enggak. Justru saya nyewa orang, bayar orang, 10 orang yang terkuat pada zaman itu hanya untuk mikul kuncinya saja. Jadi koron itu kalau jalan kemana-mana, di belakangnya itu ada 10 orang yang angkat kuncinya. Kunci brankasnya saja. Berarti Bapak Ibu bisa bayangkan nggak betapa kayanya koron pada waktu itu? Maka kalau hari ini ada orang yang kaya, sombong, itu ketinggalan zaman. Sudah ada orang yang lebih kaya dulu zaman koron dan akhirnya itu buruk gitu. Itu tuh koron. Makanya diingatkan di dalam surat Al-Qasas, kita belajar surat Al-Qasas ayat 77 sama 78. Ada yang mau baca artinya? Surat Al-Qasas
Surat yang ke-28 Bapak Ibu. Ini dikisahkan. Ini intermezzo dari hubungannya dengan tadi sifat ketawaduan. Al yang kedua, sifat ketawaduan. Agar tidak mudah sombong dari apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan dunia kita. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Izin Pak Ustadz, boleh saya bacakan? Artinya Bapak Ibu, 7778 28. ya Pak Ustadz. Ya, 77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pada pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Sadaqallahul barakallah. Jazakillah khair Bu Indah. Allah itu memberikan pelajaran kepada kita tentang kisahnya Qarun. Orang-orang yang hidup di zaman itu, teman-temannya Qarun, itu sudah mengingatkan kepada Qarun. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Itu sudah diingatkan sama teman-temannya. Hei Qarun, harta yang kamu dapatkan, pakailah untuk menuju akhiratmu. Karena itu hanya titipan. Allah berikan itu agar kamu itu bisa mencapai kehidupan akhiratmu yang lebih mulia. Itu sudah diingatkan Korun oleh teman-temannya pada waktu itu. Tapi apa yang disampaikan Korun pada ayat 78-nya. Dibaca lagi, Bu. 78 ya Pak Ustadz. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Astagfirullahaladzim. Ya. Sadaqallah. Barakallahu fikum. Jazakillah khair. Korun itu justru berkata ketika diingatkan itu, qala innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya apa yang aku dapatkan itu karena pinterku, karena ilmuku. Ya kan? Sudah mulai muncul sifat sombongnya, dan sombongnya itu nggak main-main Bapak Ibu, Korun itu. Maka apa yang Allah jadikan? Korun itu dilipat buminya oleh Allah, ditenggelamkan hartanya oleh Allah. Bukan hanya hartanya, Korun ditenggelamkan dan tidak ketemu sampai hari ini. Allah Allah sembunyikan nanti sampai hari kiamat. Itu yang menjadi pelajaran kita. Ketika kita mengucapkan Allah ingin mengajarkan kepada kita sifat ketawaduan. Apa yang Allah berikan dari kehidupan rahmannya, kehidupan kebaikan di dunianya, nanti sampai kehidupan akhiratnya, itu tuh semuanya hanya titipan yang Allah titipkan dalam kehidupan kamu. Maka ketika kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadikan kita berikan rasa syukurmu itu total tanpa batas, tidak ada embel-embelnya, komprehensif, dan kemudian tundukkan dirimu, tawadukkan dirimu dari pencapaian kamu terhadap urusan dunia. Apapun yang kamu capai di dalam kehidupan dunia itu semuanya hanya titipan yang Allah titipkan dalam kehidupan kamu. Hartamu, jabatanmu, ilmumu, itu semuanya itu pemberian dari Allah. Maka jangan sombong. Itu makna yang kedua dari al tadi. Ini poin yang kedua. Satu, berikan terima kasihmu itu tanpa batas. Yang kedua, rendahkan dirimu. Munculkanlah sifat tawadukmu ketika kamu sudah mengucapkan al. Kemudian kita pelajari dari al tadi. Yang kedua adalah alhamdu. Nih. Kok saya tutup lagi. Mohon maaf itu. Setelah kita memahami al, kemudian disambung dengan kata hamdu. Dengan kata hamdu yang kedua. Kenapa Allah itu menggunakan kata hamdu di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Padahal ucapan terima kasih di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada
syukron atau syukur, ada asna, ada hamdu. Apa bedanya, Bu? Syukron atau syukur itu kan semuanya ucapan terima kasih, kan? Syukur, asna, hamdu. Tapi kenapa Allah itu memberikan menggunakan kata hamdu di sini, bukan kata syukur? Syukur biar kita bisa membedakan. Syukur itu berasal dari kata syakaro. Syakaro yashkuru. Artinya apa, Bu? Artinya kita itu berterima kasih, ucapan terima kasih ketika kita itu mendapatkan sesuatu. Ketika kita mendapatkan sesuatu. Jadi kalimat syukron, syukur, itu kita ucapkan kalau kita mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita diberi, ini yang apa namanya biasa dalam kehidupan kita. Misal contoh Usyamsiah ini. Usyamsiah, saya kirim hari ini makanan ke rumah. Kan mendapatkan sesuatu. Kemudian mengucapkan ke saya apa? Kan syukron, gitu kan? Yang sering kita ucapkan syukron, terima kasih. Nah, itu kalau mendapatkan sesuatu. Kalau Bu Samsiah tidak saya kirim hari ini makanan, mengucapkan syukron nggak Bu sama saya? Kan nggak mungkin. Nggak dapetin tapi mengucapkan syukron. Wah, itu luar biasa itu. Kalau mengucapkan syukron nggak dikasih. Lah, syukur itu tuh ditempatkan ketika kita mendapatkan sesuatu saja. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, baru kita itu mengucapkan syukur, mengucapkan syukron syakar. Dan jangan lupa ini yang suka nulis syukron-syukron di WhatsApp itu jangan hanya syukron pakai S kecil, tapi pakai Y, syukron, pakai shin. Apa bedanya kalau pakai S kecil? Syukron, pakai S kecil. Kalau pakai S kecil, sakaro itu artinya mabuk. Makanya ada kan ayat di dalam Al-Quran, janganlah kalian sholat itu seperti orang yang sakaro, orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu kan nggak ngerti Bu apa yang diucapkan. Cuman mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, tapi nggak ngerti maksudnya, itu namanya sakaro, mabuk. Makanya yang sering mengucapkan syukron, syukron itu pakai Y nulisnya, pakai syukron, pakai tebal, itu artinya terima kasih. Nah, bedanya kalau kata syukur itu, syukron itu diucapkan ketika mendapatkan sesuatu, maka hamdu itu tingkatannya lebih tinggi. Dia dapat, nggak dapat, itu ucapannya hamdu, hamdun. Itu bedanya. Jadi dia diberi, nggak diberi, itu tetap mengucapkan syukur hamdu. Itu bedanya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdu, memberikan syukur, itu kepada sesuatu yang Allah beri maupun yang Allah tidak beri. Jangan sampai kita bersyukur hanya perkara ketika kita diberi, kita bersyukur. Tapi ketika tidak diberi, kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita disindir sebagaimana di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Baca Bu, surat Al-Fajr Bu, 15-16. Surat yang ke-89. Kan banyak manusia yang seperti itu. Makanya disindir oleh Allah kan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr 15-16. Yuk dibaca. Surat 89 ayat 15. Izin Pak Ustaz, boleh? Ya, Atau gantian? 15-nya 15 Ibu. ya Pak Ustaz. Ya. Bismillah. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Lanjut Kemudian ayat 16-nya. 16. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Nah, Kemudian, sudah itu saja 15-16. Jazakallah Jazakallah khairan Bu khairan. Indah, sudah dibacakan. Kan banyak orang yang seperti itu Bu. Kalau dikasih nikmat, dikasih ujian nikmat, maka dia berkata, Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau sedang disempitkan rezekinya, dia berkata, Allah sedang nggak sayang sama aku.
Allah sedang menghinakanku. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah di sini menyampaikannya. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, Allah itu menggunakan kata menguji loh kalau mengasihi. Jadi apa yang di Allah kasih itu bukan hanya tentang masalah nikmat. Kalau kita dikasih rumah, itu nikmat dari Allah, tapi juga ujian bagi kita. Kalau kita diberikan sehat, itu nikmat yang Allah berikan, tapi juga ujian. Jadi apa yang di Allah berikan di dalam kehidupan kita itu bukan hanya semata-mata nikmat. Justru yang dikasih itu nikmat itu, kalau kita kemarin sudah belajar tazkiyatun nafas ya, ketika kita membicarakan nikmat. Nikmat itu bukan hanya perkara yang enak. Ujian itu bukan hanya perkara yang nikmat di dalam kehidupan kita, tapi nikmat itu termasuk ujian di dalam kehidupan kita. Ketika Allah itu mengujinya dengan memberikan nikmat di dalam kehidupannya, maka dia berkata, Robbi akroman, sesungguhnya Allah itu sedang sayang padaku, Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau orang itu sedang disempitkan hartanya, disempitkan rezekinya, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau disempitkan hartanya, dia suka ngomong, Allah sedang tidak sayang padaku. Diuji sakit, Allah sedang tidak sayang padaku. Diuji dengan kesempitan, kayaknya Allah sedang tidak sayang padaku. Jangan sampai kita tergolong sama orang-orang yang seperti itu. Apa yang kita dapatkan dan apa yang belum kita dapatkan, semuanya itu harus disyukuri. Syukurnya itu total. Makanya Allah menggunakan kata hamdu, bukan menggunakan kata syukru. Alhamdu. Jadi apapun yang belum Allah kasih, maupun yang sudah dikasih sama Allah, dan apa yang belum dikasih itu harus kita syukuri. Semuanya harus kita syukuri. Jadi syukurnya itu bukan hanya perkara yang sudah kita dapatkan. Yang belum kita dapatkan pun harus kita syukuri dengan kata alhamdu. Alhamdu. Kenapa kita menggunakan kata alhamdu? Agar kita paham betul-betul. Tidak semua yang kita inginkan itu hadir di dalam kehidupan kita. Berapa banyak apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, Allah itu belum beri. Karena Allah itu tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan kita inginkan. Apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mudah mengatakan dan kita mudah menggugat Allah dari perkara yang kita inginkan yang belum Allah kasih dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika mengucapkan Alhamdulillah dengan kata hamdu, kita itu terus bersyukur kepada Allah. Berikan syukurmu itu tanpa batas. Bukan hanya perkara yang Allah berikan, tapi yang belum Allah berikan dari keinginan-keinginan kita syukuri. Artinya kita meyakini betul bahwa Allah itu maha baik dalam kehidupan kita. Kalau belum dikasih, belum dikabulkan, berarti belum tepat waktunya buat saya. Dan tetap bersyukur kepada Allah. Makanya itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Rasul itu kalau mendapatkan nikmat mengatakan apa Bapak Ibu? Alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat di dalam kehidupan saya, kehidupan kami. Tapi kalau Rasulullah itu mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang tidak diharapkan dalam kehidupannya, apa yang dikatakan? Alhamdulillah ala kulli halin. Tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah atas segala ketetapannya. Tidak berkurang sedikit pun rasa syukur Rasulullah itu walaupun dalam keadaan apapun. Maka alhamdulillah itu mengajarkan kepada kita syukurmu itu yang total. Bukan hanya perkara yang sudah kamu dapatkan, tapi perkara yang belum kamu dapatkan. Dan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu bentuk keridhaan kita kepada Allah atas segala yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadi orang yang ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita,
maka tidak ada balasan yang lain kecuali adalah surga. Bapak Ibu, sering saya sampaikan hadis. Allah itu kalau ini urusannya dengan kata alhamdulillah dan bentuk keridhaan kita kepada Allah. Dan ini mungkin sudah saya sampaikan, saya sampaikan, saya ulang lagi untuk menjadi pengingat kita. Di daurah kemarin juga saya sampaikan. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, justru Allah ambil dari apa yang paling dia cintai. Wa idza ahabba 'abdan idza qala, kalau Allah itu cinta sama seorang hamba, justru Allah itu memerintahkan kepada malaikatnya. Inza samrotafu atihi. Kalau dia punya anak 5, Bu, ambil yang paling dia cintai dari 5 anaknya. Ambil buah hatinya. Inza samrotafu atihi. Ambil yang paling dia cintai dari anaknya. Kalau dia punya anak 5, anak yang nomor 3 yang paling dicintai, maka disuruh cabut nyawanya oleh Allah. Justru dari anak yang paling dicintai. Dengan sekejap, malaikat itu mencabut nyawa dari anak yang paling dicintainya. Kemudian apa? Kemudian malaikat itu berkata kepada Allah, laporan kepada Allah dalam sekejap. Nazakta samrota fuadihi. Sudah aku cabut nyawa buah hatinya ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan hambaku? Ma yaqulu hadza 'abd, apa yang dikatakan hambaku? Kemudian malaikat itu berkata, tidak ada yang dia katakan ya Allah kecuali 2. Hamidaka wastarja. Hamidaka, dia tetap memujimu. Wastarja'a, dan dia mengucapkan kalimat istirja. Artinya apa? Hamidaka, tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bentuk ridhonya dia kepada Allah atas segala ketetapannya. Padahal yang diambil itu anak yang paling dicintai dari 5 itu. Karena apa? Karena Allah itu kadang menguji kita dari perkara yang sangat kita cintai. Karena Allah itu cemburu kalau cinta kita itu condong kepada perkara yang kita cintai. Kalau kita diambil hartanya, mungkin kita terlalu cinta dengan harta kita, sehingga Allah ambil harta kita agar kecintaan kita tidak condong kepada harta kita, tapi kepada Allah. Kalau Allah ambil mobil kita, mungkin karena kita terlalu cinta dengan mobil kita, sehingga Allah ambil mobil kita agar kita sadar, jangan tempatkan cintamu pada mobilmu, tapi tempatkanlah cintamu pada Allah. Allah itu ghoyur, Allah itu maha pencemburu, Bapak Ibu. Allah itu nggak pengen cinta kita itu terbagi. Maka apa yang menjadikan cinta itu terbagi? Kadang ujiannya itu di situ, dan itu Allah ambil untuk menguji keridhaan kita. Apa yang Allah balas dari orang itu kalau ridho kepada Allah? Allah sampaikan kepada malaikat tadi, Ubnu baita fil jannah, bangunkan dia rumah di surga. Wasam'uhu baital hamdi, dan namakan rumah itu rumah pujian. Jadi bagi siapapun yang punya putra, yang punya putri, yang diambil oleh Allah sebelum balik atau sesudah baliknya, maka tata ridhonya kepada Allah. Alhamdulillah ya ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar apa yang Allah janjikan dalam kehidupan kita, dari perkara-perkara yang kita ridhoi, kalau kita itu ikhlas, ridho atas ketetapannya Allah, tidak ada balasan yang lain kecuali adalah surga yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Namakan rumah itu tuh rumah pujian. Baital hamdi. Alhamdulillah ala kulli halin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu susah dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita kalau diuji sudah seakan itu menyalahkan Allah saja. Kita diberikan sakit, ngeluh. Kita diberikan sakit berapa tahun, Bu? 1 tahun, 2 tahun? Belajarlah dari Nabi Ayub. Ketika ditanya, wahai Ayub, kenapa engkau nggak minta sama Allah untuk disembuhkan?
Aku diberikan sakit baru 1 tahun, 2 tahun. Allah sudah memberikanku sehat itu puluhan tahun. Bukankah aku sesungguhnya lebih pantas bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang begitu panjang daripada sakit yang baru beberapa tahun saya alami? Kalau hari ini ada yang diberikan sakit, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah. Ingatlah nikmat Allah yang banyak. Jangan ingat ujian Allah yang sedikit. Kalau diberikan sakit baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Allah itu sudah memberikan sehat puluhan tahun. Maka jangan ujian yang sedikit itu menjadikan kita itu lupa terhadap nikmatnya Allah yang begitu banyak. Syukuri Bapak Ibu. Alhamdulillahi ala kulli halin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Itu makna hamdu. Berikan syukur kita terhadap perkara yang sudah kita dapat maupun perkara yang belum kita dapat. Untuk menunjukkan apa? Kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu tidak punya kuasa apa-apa. Setelah kata alhamdu, kemudian lillahi rabbi. Apa maksudnya? Kenapa bisa gabungkan antara lillah, lafzul jalalah dengan rabbi? Itu yang akan kita bahas pekan besok. Jadi belum selesai. Baru alhamdulillah ya Rabb. Luar biasa Ustaz, ya Allah. Rabbil alamin. Semoga Allah mudah